Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hamidah, NPM 2012-5163. Di sini saya akan mempresentasikan artikel saya, pemikiran Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari tentang makanan dan minuman halal. Pemikiran bab makanan dan minuman halal. Halal hewan laut yang tidak hidup melainkan di dalam air laut atau di darat tapi tidak lama hidupnya, yaitu daripada jenis ikan yang masyhur, yang mana dagingnya itu timbul ataupun tenggelam. Kemudian isi tiram, karang dari indung telur, dan rajungan itu halal karena hidupnya di dalam air dan tidak berbisa. Belut halal karena hidupnya di dalam air dan tidak memberi mudarat. Liling dan sihi atau siput jika tidak lama hidupnya di darat maka halal. Kemudian halal juga binatang yang bernama danalis. Kemudian segala binatang yang hidup di darat halal dimakan, seperti unta, sapi, kerbau hutan, kerbau negeri, kambing, kuda, rusa, kijang, dan keledai hutan. Itu halal dimakan. Kemudian halal dab, arnab atau kelinci, sa'lab, dan yarbu'. Nah, binatang dab itu hidup di Arab, di tanah Arab, menyerupai binatang biawak. Kemudian yarbu itu binatang yang panjang kakinya dan pendek tangannya. Warnanya menyerupai warna kijang. Kemudian halal memakan daging landak, daging binatang sanjap. Binatang sanjap ini seperti yarbu'. Kemudian daging ayam kalkun dan fanak. Halal burung suari, merpati, darah kuku, pipit, dan jelatuk. Halal juga memakan ayam negeri atau ayam kampung dan ayam hutan. Itik, angsa, belibis juga halal burung gagak yang hidup di sawah, yaitu hitam lagi kecil. Kemudian semua binatang yang tidak ada nasnya dalam Al-Quran dan hadis tentang halal dan haramnya, dan tidak ada nas yang menunjukkan halal atau haram seperti diperintahkan membunuhnya atau dilarang membunuhnya, maka dilihat baik oleh orang Arab atau kembali pada penilaian orang kampung. Kalau mereka memakannya saja berarti binatang itu halal. Nah, ini ada gambar binatang yarbu', di bawahnya binatang dab. Kemudian kalau binatang halal yang bunting atau hamil disembelih, maka halal anak yang mati yang ada dalam perut ibunya tadi, kalau matinya si anak karena disembelih ibunya, dengan syarat kalau geraknya berhenti sesudah ibunya disembelih. Jadi pada matinya itu bersamaan pada saat sesudah ibunya disembelih. Selama waktunya itu gerak harakatul mazbuhah atau dalam kondisi sekarat hewan. Kemudian tidak haram memakan benda yang suci terkecuali tanah, batu, kaca, dan yang seperti itu bagi siapa yang dapat memudaratkan karena memakannya. Tetapi kalau tidak memberi mudarat maka tidaklah haram memakannya. Nah, kemudian kalau makanan dan minuman yang cair asalnya terkena najis, kemudian beku, hendaklah dibuang najis yang ada di sekelilingnya dan boleh memakan yang tidak kena najis. Nah, apabila dalam kondisi beku, itu najis tidak bisa menyebar. Tetapi kalau cair, pada kondisi cair itu najis bisa menyebar. Kemudian tidak haram memakan makanan yang mengandung candu dan buah anbar kalau hanya sedikit dan tidak sampai memabukkan, baik dimakan untuk dijadikan obat atau untuk keperluan lainnya. Kemudian wajib memakan atau meminum yang haram karena lapar atau karena dahaga ketika tidak ada yang halal, dan kalau ditakutkan tidak dapat berjalan atau tertinggal dari rombongan kawan yang akan memudaratkannya kalau tertinggal. Nah, wajib memakan atau meminum yang haram ini disesuaikan dengan kadarnya. Tadi kalau ditakutkan tidak dapat berjalan berarti sampai dia bisa berjalan itu baginya sudah cukup memakan yang haram tadi. Kemudian perbandingan mazhab. Nah, di sini saya mengambil tentang kehalalan binatang laut dan binatang unggas. Keempat mazhab itu sepakat halal memakan binatang unggas. Kemudian Syekh Muhammad Arsyad juga sepakat halal mengenai binatang unggas. Kemudian mengenai binatang air laut, keempat mazhab dan juga Syekh Muhammad Arsyad itu halal, tetapi ada pengecualian pada mazhab Hanafi jika dalam kondisi ikannya itu sudah mengapung dan sudah lama mati itu tidak halal.
Kemudian permasalahan kontemporer. Nah, di sini saya mengangkat Japanese food, makanan Jepang jenis sushi. Nah, sushi itu terbuat dari nasi bercuka yang dibubuh dengan inti campuran ikan, makanan laut, sayur-sayuran atau telur. Nah, yang mana inti tersebut dihidangkan secara mentah. Hal tersebutlah yang menjadi permasalahan. Nah, di dalam kitab Sabilal Muhtadin, itu hewan laut, khususnya ikan, itu hukumnya halal dimakan. Tetapi pada sushi ini biasanya disajikan dalam keadaan mentah. Lalu bagaimana hukumnya? Nah, pada hadis yang termuat dalam kitab Sabilal Muhtadin, huwa tahuru ma'uhul hillu maitatuhu, yang artinya laut itu airnya suci lagi halal bangkainya. Nah, ditambah pula dalam kitab Sabilal Muhtadin, binatang halal dimakan selama tidak memberi mudarat pada tubuh dan akal. Oleh karena itu, dalam hal memakan sushi ini gambarannya sama seperti memakan ikan yang mati dalam keadaan mentah, yang mana daging tersebut tentunya sudah dibersihkan. Ditambah pula, selama tidak mendatangkan kemudaratan pada akal dan tubuh, maka hukumnya tadi adalah halal. Namun, seiring berkembangnya waktu, pembuatan sushi tidak hanya menggunakan ikan mentah, tetapi juga menggunakan ikan yang matang. Oke, mungkin itu saja dari saya. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.